wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nurul Diana Rosida. Saya Nilam Saktika Alma Pahlevi. Saya Berika Juan Sermitanai dan saya Rinara Munawarai Saura. Kelompok 5 ingin melakukan praktek tentang anatomi bunga kembang sepatu. Anatomi bunga mawar. Bunga yang saya pilih adalah bunga matahari. Ini adalah bunga kembang sepatu. Bagian pertama adalah tangkai. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga atau kedudukan bunga. Yang kedua, ada kelopak bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung bunga sebelum kuncup. Dan yang ketiga, ada mahkota. Mahkota berfungsi untuk memikat serangga yang akan membantu penyerbukan pada bunga. Selanjutnya di sini ada benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Yang selanjutnya ada kepala putik yang oranye ini yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Dan di sini juga ada bakal biji yang ini, yang hijau, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sel telur. Hias yang menjadi favorit banyak orang. Warnanya yang cantik dan bentuknya yang indah membuat tanaman berduri ini menjadi primadona sebagai tanaman hias. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Morfologi mawar itu ada apa saja? Yang pertama itu ada akar, kemudian batangnya seperti kita lihat ya. Di sini ada batang, kemudian daun, kemudian bunganya, buah, dan juga bijinya. Untuk bagian-bagian dari bunga sempurna itu sendiri, kita lihat di sini ada putik. Nah, putik dari bunga mawar ini seperti apa? Nah, seperti kita lihat di sini ada putik yang tingginya melebihi benang sari. Nah, ini disebut putik dari bunga mawar. Kemudian benang sari sendiri ini ada di paling tengah seperti serbuk-serbuk ini. Nah, benang sari terdiri dari dua, yaitu tangkai sari dan juga kepala sari. Tangkai sari ada di bawah yang kuning, berwarna kuning ini yang berwarna hitam. Kemudian untuk kepala sarinya ada yang paling atas yang berwarna kuning ini. Nah, bagian bunga mawar ini juga ada berupa mahkota. Cantik dan wangi, mawar juga dikenal sebagai memiliki duri. Nah, yang merupakan ciri khas dari bunga mawar itu sendiri dibanding dengan bunga yang lainnya. Duri ini bisa dinamakan dengan prickles. Nah, duri tumbuhan mawar ini adalah struktur yang tumbuh di lapisan kulit luar batang. Ini bisa dilihat seperti ini ya, sehingga mudah untuk dihilangkan. Jadi ketika mungkin saya patahkan ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Duri tumbuhan mawar berfungsi membantu menjalar ke benda atau tumbuhan di sekitarnya, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan mawar juga tumbuh seperti semak belukar. Menurut ilmuwan, duri ini juga digunakan untuk melindungi dari hewan yang ingin memakan bunga mawar karena aromanya. Wah, berguna sekali ya. Nah, tidak semua tumbuhan mawar ini memiliki duri ternyata, teman-teman. Namun, dari semua jenis mawar, lebih banyak yang memiliki duri. Nah, ini adalah bentuk dari bunga matahari. Bunga matahari biasanya berwarna kuning cerah, di mana bunga matahari ini adalah bunga yang populer sebagai bunga hiasan ataupun bunga untuk penghasil minyak. Bunga matahari juga memiliki perilaku yang khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari atau heliotropisme. Bagian dari bunga matahari itu ada putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu putik dari bunga matahari. Nah, putik bunga matahari berada di kepala bunganya, di bagian sisi terluar. Nah, kalau untuk benang sarinya sendiri agak menjorok ke dalam dari putiknya. Nah, di mana sih mahkota dari bunga matahari? Nah, inilah yang disebut dengan mahkotanya. Nah, selanjutnya untuk kelopak bunga matahari itu ada di bawah dari mahkotanya.
Nah, inilah yang disebut dengan kelopak dari bunga matahari. Nah, selanjutnya adalah tangkai. Nah, inilah yang disebut dengan tangkai di bunga matahari.